karena teknologi sudah berkembang, itu mempengaruhi daripada kebiasaan anak-anak di zaman sekarang melupakan tuh yang namanya akhlakul karimah. Dengan sebab itu maka silaturahim akan jauh, ukhuwah Islamiyah tidak akan pernah tersatukan. Kenapa? Karena akhlaknya belum dibenahi. Maka hari ini kita akan bahas, ternyata di dalam tubuh kita ada yang namanya permata. Permata itulah yang akan kita jadikan modal untuk berakhlakul karimah. Nyambung sekarang kan Bu ya. Nah, materi kita itu hari ini insya Allah selama 5 jam ke depan kita akan membahas tentang ilmu agama. Siap Bu? Siap Bu? Siap Pak? Saya enggak, saya pulang ya. Saya ntar jam 12 ada taklim, jam 3 ada taklim di Citayam ya. Ada taklim lagi. Mudah-mudahan sehat semua ya, amin ya rabbal alamin. Yuziluha arba'atu asya. Ternyata 4 permata itu bisa hilang kalau ada sesuatu yang namanya 4 perkara nanti akan kita bahas. Amal jawahiru fal aqlu. Adapun permata mutiara yang ada di dalam tubuh kita, pertama akal. Manusia punya akal nggak? Punya akal nggak Bu? Manusia punya akal nggak Bu? Punya akal pikiran? Di dalam Quran surah At-Tin kita sudah mengetahui laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dari bentuk sebaik-baiknya. Hewan punya otak gak? Sapi punya otak gak? Punya akal? Tidak. Manusia punya otak? Punya akal? Punya. Maka apa? Maka itulah permata yang harus kita jaga. Akal pikiran akan lebih jernih ketika kita ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuruhu masalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang ingat kepada Allah dan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Bagaimana begitu? Lihat, orang yang hidup punya mata bisa melihatnya Bu. Orang hidup punya mata bisa melihatnya. Bisa. Punya telinga bisa mendengar. Punya kedua tangan bisa digerakkan ya. Itulah orang hidup. Namun orang yang mati, ketika dia ruhnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika masih memiliki kedua mata, apakah dia bisa melihat? Tidak. Apakah dia bisa mendengar dengan kedua telinganya? Tidak. Apakah dia bisa berjalan dengan kedua kakinya? Tidak. Apakah dia bisa menggerakkan kedua tangannya? Kita membantu sama, kita menolong saudara kita, kita mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, itulah amal soleh kita. Tapi pikirannya, akalnya tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lihat apa yang terjadi. Manusia sifatnya akan lebih buas melebihi hewan, akan lebih laknat melebihi iblis. Sekarang kita melihat tuh, banyak anak membunuh orang tuanya. Ada nggak begitu? Anak membunuh ayah dan ibunya dikarenakan berebut harta warisan. Ada nggak begitu? Akal tidak berjalan dengan lancar. Akal tidak digunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi, akal pikirannya berjalan tidak semestinya. Yang haram dia terobos, yang halal dia tidak jalankan. Kita punya akal pikiran. Saya mau tanya, duduk di majelis ilmu dapat pahala nggak Bu? Dapat pahala nggak? Bisa atau tidak bisanya
orang nuntut ilmu, ibu niatnya nuntut ilmu datang dari rumah silaturahim, bisa atau nggak bisa, pintar atau nggak pintar, maka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man taqala dia ta'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluar rumahnya pergi menuntut ilmu, ghufira lahu qabla an yakhtua, maka dia akan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya qabla an yakhtua, sebelum dia pulang kembali ke rumahnya. Ketika di jalan dia meninggal dunia, meninggal dalam keadaan mati syahid. Mau nggak kira-kira meninggal dalam keadaan mati syahid? Alhamdulillah. Mau bro? Pulang dari sini meninggal mau? Saya tanya nih bu, saya tanya orang baik-baik. Maaf ya bu, bukan dikasaukan nih. Saya sebagai anak nih, ya kan jaraknya jauh. Saya lulus tahun 2008 di sini, ya. Jauh nih bu, maaf nih bu. Ibu mau nggak meninggal mati syahid bu? Tahu bu ya? Setelah ini kita meninggal mau nggak bu? Umur nggak ada yang tahu betul. Bisa jadi hari ini kita meninggal, 2 jam kemudian kita meninggal, besok kita meninggal, nggak tahu kita meninggalnya kapan. Betul. Makanya akalnya harus digunakan dengan baik. Satu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua alhamdulillah termasuk orang-orang yang berakal. Kok bisa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Quran tusirul amal salihah. Kita ada orang yang berakal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita hadis berkali-kali disampaikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang berakal, orang yang berakal dia selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa sahabat dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan disari dia orang Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ibadah, sholat kalau nggak bisa berdiri dulu, tidak memiliki perak, tidak memiliki emas dan perak. Apa jawaban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bawa koper mana? Tuh jadi negara Menteng dulu. Kemarin beberapa hari yang lalu tuh saya datang ke TPU Menteng Pulo. Di Menteng Pulo, kuburan Cina yang di seberang Wisma Bakri itu semua lagi digusur-gusurin. Masih banyak lahan yang kosong di situ. Bu, masih ada lahan yang kosong di situ. Bu, masih ada lahan yang kosong di situ. Pak, masih ada lahan yang kosong di situ. Iya. Boleh, saya juga punya kontak, namanya Bapak Maulana. Ya, orang ini bekerja di TPU Menteng Pulo. Nah, salah satu jamaah saya juga, mudah-mudahan ya semuanya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal jawahiru fal aql waqtin. Permata yang kedua yang kita miliki adalah agama. Kalau orang nggak beragama, puas dia. Kalau orang nggak beragama, dia akan memakan apapun meskipun itu haram. Betul apa betul? Betul apa betul? Maksiat di terang-terangan di tempat yang umum sekarang sudah terjadi seperti itu. Lihat Bapak Ibu, lihat orang-orang anak-anak muda yang boncengan,
laki dan perempuan sudah terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tempat-tempat maksiat itu sekarang sudah banyak dilegalkan, sudah banyak ada, sudah banyak terlihat. Contohnya di mana? Tuh, daerah saya, daerah Mangga Besar, daerah Lokasari Square, daerah Taman Sari. Di sana luar biasa prostitusi itu, ya, luar biasa banyak. Maka kalau tidak kita imbangi dengan majelis-majelis ilmu, dengan agama, dengan zikir, maka yang seperti itu akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah taala adalah agama Islam. Jadi permata yang kedua adalah agama. Ini kita baru bahas permatanya. Belum kita membahas apa yang dapat menghilangkan daripada permatanya. Yang kedua, agama. Orang yang tidak beragama, lihat, dia akan hidup tidak dengan tuntunan. Kalau kita hidupkan jelas, ada Al-Quran. Kalau kita nggak tahu ilmu, kita tanya sama guru-guru kita. Kalau kita lihat ada dalil Al-Quran, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas hidupnya terarah, maka orang yang beragama dia hidupnya akan bahagia. Amin ya Rabbal. Saya di zamanun ala ummati la yadkhul Islam illa ismuhu wa min al-Quran illa rasuluhu. Namun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang satu zaman la yadkhul Islam illa ismuhu. Islam itu ada, tapi hanya sebanyak buih di lautan, hanya KTP-nya saja Islam, namun dia tidak ibadah. Banyak gak yang begitu? Banyak. Tuh, kita masih alhamdulillah masih dipersatukan oleh Allah Ta'ala di dalam majelis ilmu. Tandanya kita masih selamat. Jarang ada orang yang mau duduk di majelis ilmu. Dengan kesibukan duniawinya, dia jarang mau duduk di majelis. Oh, mahal. Orang yang duduk di majelis ilmu itu mahal. Dia menjalankan agamanya dan membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Mahal ketika ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat 5 waktu nggak tinggal, berjamaahnya pun dia tidak tinggal. Maka itu yang mahal. Agama masih ada di dalam diri kita. Itulah permata yang kedua. Adapun permata yang ketiga, wal haya, dan rasa malu. Orang sekarang rasa malunya udah hilang. Beberapa hari yang lalu saya lihat nenek-nenek naik motor, pakai celana legging, kemudian pakai baju seksi, kemudian naik motor. Masya Allah, itu nenek-nenek, ya, udah ibaratnya di atas 40 tahun, dia berpakaian membuka auratnya, dia berpakaian tidak sesuai syariat ajaran Islam. Kira-kira kalau begitu orang membuka auratnya, ya, dia selamat atau tidak? Selamat atau tidak? Tidak. Kenapa? Dosa terus dia dapatkan, sementara pahala dia tidak raih. Dosanya terus aja, ya. Maka apa? Maka alhamdulillah kita masih punya malu, masih punya malu. Malu dalam hal apa? Lihat, malu dalam hal ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, tapi kita terus maksiat. Malu gak sama Allah? Ibaratnya ibu dikasih uang terus sama orang, tapi kita terus dolimin orang itu, kita ngomongin di belakangnya. Enak gak hati kita, Bu? Enak gak, Bu? Enak gak, Bu?
Kita terus dikasih uang sama orang, misalkan sama teman kita si fulana, kita dikasih uang terus 100.000 setiap harinya, tapi di belakang dia kita ngomongin dia, jelek-jelekin dia, ya nggak enak di hati kita, Bu. Ya, nggak ada rasa malunya itu orang. Maka kita harus punya rasa malu. Malu dalam hal apa? Satu, ketika kita nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita malu. Kenapa? Karena Allah terus kasih nikmat buat kita tanpa henti-hentinya. Ini duduk kayak gini bisa nikmat, Bu. Ya, duduk kita pada hari ini sangatlah nikmat. Banyak orang yang hari ini nggak bisa duduk dengan nikmat. Dia dengan segala kekurangannya, dia terbatas untuk menikmati rasanya duduk. Ada juga orang yang dia tidak bisa menikmati nikmat mata untuk melihat, nikmat pendengaran, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Kalau kita suka dengar, kalau ada orang yang berbicara, kita selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat Islam dan nikmat iman. Karena itu yang kita dapatkan, alhamdulillah. Dengan itu kita menjadi bahagia. Bukan nikmat harta. Harta itu adalah nikmat yang paling kecil. Ada orang kaya yang dia punya mobil mewah, dia punya rumah yang megah, tapi hidupnya sakit-sakitan. Nikmat gak tuh? Nikmat gak tuh? Apa yang meninggal kita? Ya, diberikan nikmat sehat, mau apapun kita tinggal bilang sama suami kita, sama anak-anak kita, terpenuhi kehidupan kita, alhamdulillah, cukup. Kenapa? Karena manusia nggak ada rasa puasnya. Nah, rasa malu ini, permata yang kita miliki yang ketiga ini, harus kita jaga baik-baik. Rasa malu. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Bulughul Hadis, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Iman itu adalah mengetahui dalam hati, diucapkan dengan lisan, diaplikasikan di dalam perbuatan. Dan dilanjutkan, al-imanu uryanun. Iman itu sejatinya adalah telanjang, tidak berbusana. Wazinatul haya, perhiasan daripada iman adalah rasa malu. Walibasuhu taqwa, pakaian dari iman itu adalah takwa. Jadi iman itu sesuatu yang tidak terlihat. Yang terlihat adalah ketakwaan. Apa takwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu terlihat. Pakaian kita terlihat, namun iman tidak terlihat. Iman dapat terlihat jikalau memakai pakaian takwa. Wazinatul haya, perhiasan dari iman itu adalah rasa malu. Wa tamratuhul ilmu, buah daripada iman adalah ilmu. Itu lengkap tuh susunannya. Jadi iman itu telanjang, dilibas dengan takwa, dipakaikan pakaian takwa, perhiasannya adalah rasa malu. Sekarang kalau kita nggak sholat, malu nggak? Malu nggak? Malu nggak, bro? Pernah nggak kita memikirkan? Ini kita renungin bareng-bareng, ya. Kita renungkan hari ini berapa waktu kita tinggalkan sholat, berapa waktu kita zolimi saudara kita, berapa waktu kita lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan nikmatnya kepada kita. Oh, kita diberikan nikmat sehat, kita nggak mau silaturahim, kita masih egois satu sama lainnya. Ngapain gue silaturahim sama dia? Dia kan lebih muda dari gua. Ngapain gue silaturahim sama dia? Dia punya salah sama gua. Jangan. Ya, inilah rasa malu yang ketiga. Yang keempat, permata yang dapat dimiliki oleh seorang manusia, wal amal soleh, amal soleh, ya. Jadi amal perbuatan
Amal soleh contohnya apa? Contohnya kita melakukan kebaikan, kita membantu sesama, kita menolong saudara kita mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran. Itulah amal soleh kita yang kita akan bawa mati, bukan harta kita yang kita miliki. Adapun rumah yang kita bangun, mobil yang kita miliki, apapun harta kita akan tinggalkan menjadi warisan untuk anak-anak kita. Namun amal soleh yang akan kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka orang yang beruntung apabila dia meninggalkan dunia, dia bawa amal solehnya. Masih ingat gak Bu pengajian beberapa waktu yang lalu dengan saya? Jadi di safinata fa'innal bahra amikun. Yang pertama ada nasihat daripada Rasulullah kepada Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Itu yang saya sampaikan, ya. Jadi di safinata fa'innal bahra amikun. Perbaharuilah imanmu karena lautan. Ya, perbaharuilah perahumu karena lautan yang engkau arungi sangatlah dalam. Dalam artian kata ini adalah perbaharui daripada iman kita. Yang kedua, wahudizada kamilan fa inna safara ba'idun. Ambil bekal sebanyak-banyaknya ketika hidup di dunia ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup yang sementara. Paling umur umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Ibu umurnya berapa sekarang? Ada 60, ada 50, 70, ada 70, ada 70, 63, ada tinggal. Banyakin zikir Bu. Bu, banyakin amal soleh ya. Banyakin amal soleh. Kenapa? Karena di umur segitu ya harus perbanyak persiapan bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan berarti saya yang lebih muda nggak ada persiapan. Justru saya yang lebih muda harus lebih banyak lagi. Kenapa? Karena tenaganya masih kuat, karena fisiknya masih alhamdulillah, ngaji kemana kemari. Ya, kita amal tuh. Ya, kemudian apa? Kita lakukan segala amal ibadah yang manfaat buat kita. Kita cari ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ambil duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Kalau hidup selamanya terburu-buru atau santai saja? Santai. Masih ada besok, masih ada besok, masih ada besok. Kenapa? Karena hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tapi ambil akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau ibu bapak mati besok, kira-kira apa yang dibawa? Hari ini mau ngapain? Mati besok jam 6. Kira-kira mau ngapain hari ini? Saya yakin nggak ada yang pulang dari sini. Baca Quran di situ. Baca Quran di situ. Sampai besok juga pulang. Kenapa? Karena mati besok jam 6. Harta yang dibawa, mobil, jual buat bangun masjid. Jual buat apa? Buat pondok pesantren. Kenapa? Karena itu yang kita bawa, betul. Kita lakukan kebaikan, minta maaf sama teman-teman kita sampai dia mau maafin kita. Itulah namanya amal soleh. Jadi jelas 4 permata yang ada di dalam tubuh kita. Pertama tadi apa Bu? Akal. Yang kedua agama. Yang ketiga rasa malu. Yang keempat amal soleh. 4 permata ini jaga, jangan sampai hilang. Ya, kenapa? Karena kalau hilang susah dicarinya. Apa yang menyebabkan permata ini hilang? Yang pertama, fal-ghadabu yuzilul aql. Marah dapat menghilangkan akal. Kalau orang marah, maka akal pikirannya akan hilang. Akal adalah sifat dari syaitan. Syaitan tugasnya mengajak umat Islam untuk masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Lihat orang yang marah, matanya merah,
mukanya seram. Maka ketika marah, dia saat itu pula akal pikirannya tidak ada, dapat memutus tali silaturahim. Kita difitnah, kita diomongin sama orang, ya biarin, kita diamin aja. Jangan sampai kita balas dengan fitnahan juga, dengan kita gibahin juga. Jangan, kita diamin. Artinya apa? Tahan diri kita dari rasa malas. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadid bisur'ah." Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai bergulat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya dari amarahnya. Kira-kira ibu kuat gak tahan amarahnya? Buat ibu, kalau marah, kalau kita pengen marah nih, solusinya satu, duduk, tarik nafas, duduk, sholat sunnah. Bisa nggak kira-kira gitu, Bu? Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa ya. Jadi al-ghadabu yuzilul akal. Marah dapat menghilangkan akal. Nah ini akhlak kita. Judul kita tadi merajuk ukhuwah. Jangan sampai ukhuwah Islamiyah kita pecah dikarenakan kita marah-marah. Mentang-mentang kita punya jabatan, mentang-mentang kita punya kekuasaan, mentang-mentang kita punya harta, kita marah-marah seenaknya kepada orang lain. Maka itu dapat memutuskan ukhuwah Islamiyah. Paham sampai sini, Bu? Paham ya, Bu ya? Jadi jangan marah. Coba ibu juga buka Quran surah Ali Imran ayat 133-134. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Ciri daripada orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang bertakwa, kalau tadi ciri orang yang berakal satu. Kalau ciri-ciri orang yang bertakwa 134 Ali Imran. Apa yang pertama? Dia senang menginfakkan hartanya di kala luas maupun di kala sempit. Dia lagi miskin tetap sedekah. Dia lagi kaya tetap sedekah. Lihat, ada uang di dompetnya 5.000, dia sedekah 2.000. Di dompetnya ada uang 5 juta, dia tetap infakkan 1 juta. Jadi kadang-kadang nih Bu ya, kadang-kadang ketika kita diminta untuk menyisihkan harta kita, menginfakkan harta kita, kita pura-pura nggak tahu. Betul? Ada nggak di sini gitu? Ada. Kotak amal lewat depan wajahnya. Dia zikir subhanallah, 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 subhanallah. Kotak amal dekat astagfirullah, 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 astagfirullah. Kotak amal lewat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada nggak begitu? Ada nggak di sini? Tunjuk tangan. Nanti Pak Adi catat. Ada nggak di sini? Ada mana ya? Ada ya. Mudah-mudahan kalau tak luasin rezekinya. Dengan hikmat Allah cantik 100 kali lipat. Amin ya rabbal. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang enggak ada lagi ke bawah ya, tapi nanti bisa tuh dikasih nomor rekeningnya ya, buat kemajuan IKAL SMP Negeri 3 Jakarta. Kan manfaat jadinya. Uang nih Bu. Ngobrol aja. Ya. Nih, uang yang kita miliki
ketika kita infakkan manfaat buat agama Islam, itu pahala mengalir ke dalam diri kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Ini masjid, jikalau kita ada andil buat pembangunannya beberapa tahun yang lalu, ini digunakan buat ngaji, digunakan buat sholat. Berapa orang yang sholat di masjid ini dapat pahalanya? Enak gak Bu? Enak sebenarnya, orang yang banyak uang mah enak, ya? Enak sebenarnya kalau mau. Yang kedua, ciri orang berdakwah, wal qazimin al ghaizah. Dia bisa menahan amarahnya, dia bisa menahan daripada hawa nafsunya. Dia marah bisa ditahan dengan apa? Dengan dia zikir kepada Allah. Astagfirullah. Makanya kita banyak zikir. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Itu sekeras-kerasnya hati kita akan hancur dihantam dengan zikir, lantunan-lantunan zikir yang menenangkan hati. Ada nggak orang astagfirullah sambil marah-marah gitu? Ada nggak? Astagfirullah. Ada nggak? Ada Bu. Yang ada apa? Keluar air mata kita, nggak jadi marah. Betul. Kadang orang yang pengen marah, dia lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang berumah tangga, na'udzubillah min dzalik, suami marah sampai mengucapkan talak cerai. Jatuh nggak talaknya? Jatuh. Kalau ibu ngomong cerai, nggak bakal jatuh. Tapi suami ketika dia berbicara talak cerai, jatuh talak. Makanya hati-hati ketika marah, hilangkan marah itu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang berat. Saya akui berat. Ketika kita sudah mulai marah, itu sangat berat. Ya, untuk kita redam. Paksa terus, latih terus hawa nafsu kita. Banyakin zikir. Ya, kalau ghadabu yuzilul akal. Kalau marah, akal pikirannya akan hilang. Kalau kebanyakan marah, orang mau nggak deketin kita? Orang mau nggak deketin kita? Ngapain mau deketin dia? Dia marah-marah dulu, baru gue samping dia, langsung gue disemprot. Nah, begitu katanya. Makanya apa? Ketika orang yang marah-marah, dijauhin tuh. Bagaimana bisa merajut ukhuwah Islamiyah kalau dia marah-marah terus? Paham Bu? Paham kan? Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Sabar aja. Kasih senyuman terbaik. Ya, kasih senyuman. Mau kita diomongin orang, kasih senyuman. Ya, mau kita dimarahi orang, biarin. Itu yang pertama. Al-ghadabu, marah dapat menghilangkan akal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaqa wal ghadab, jauhilah olehmu sifat marah. Fa'innal ghadaba yufsidul iman, karena marah itu dapat merusak iman. Kama yufsidus sabirul asra, sebagaimana madu yang dirusak oleh jadam. Jadam itu sesuatu yang pahit. Kalau Bapak hidup minum madu dicampur jadam yang begitu pahit, rasa manisnya akan hilang apa enggak? Manisnya hilang apa enggak? Hilang. Ya, maka diumpamakan begitu. Orang yang marah yufsidul iman. Orang yang marah dapat merusak iman. Kalau ada yang marah-marah terus di sini, dia imannya rusak. Jangan marah-marah. Sabar. Memang berat ya Bu? Sabar berat ya Bu? Berat. Ya, sabar itu berat. Kemudian, wal hasadu yuziluddin. Yang kedua, tadi marah dapat merusak akal. Ya. Sekarang wal hasad, sifat hasud, iri hati, dengki,
yuziluddin, dapat menghilangkan, merusak daripada agama. Tetangganya baru beli mobil, dia panas dingin. Dia tetangganya baru beli TV 55 inch merek Samsung yang layarnya bisa buat dipakai internetan. Dia sakit kepala. Tetangganya baru beli mobil, dia stroke. Tetangganya baru beli rumah, dia masuk rumah sakit. Itu orang iri hati, itu dengki, hasut kepada orang lainnya. Jangan, orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Ta'ala, begitu pula dengan kita. Jangankan kita, semut yang ada di rumahnya, di lubangnya, akan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Masa iya kita ketakutan nggak kebagian rezeki, kita masih iri sama saudara kita? Jangan sampai iri hati terus. Kalau iri, dia tandanya benci sama orang tersebut. Kalau benci, dia akan jauh daripada keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, yuziruddin, akan menghilangkan agama. Orang yang dia punya sifat hasud, maka dia agamanya semakin hari semakin hilang. Kalau orang agamanya semakin hari semakin hilang, kira-kira hidupnya bahagia apa enggak? Nggak ada orang hasud bahagia, nggak ada. Saya belum pernah nemuin orang yang suka iri hati dengki, dia hidupnya bahagia enggak. Yang ada apa? Pikiran terus. Dari pikiran muncullah beberapa penyakit, stroke lah, apalah. Sekarang kan penyakit kan model-model, penyakit kan macam-macam, nggak kayak dulu, ya. Sekarang penyakit namanya juga udah luar biasa banyak. Ada yang namanya ITP, ya. Tuh, saudara saya kena penyakit namanya ITP. ITP penurunan trombosit, dia nggak bisa tinggi trombositnya, dia ITP nama penyakitnya. Dulu zaman ibu ada nggak ITP? Paling adanya masuk angin, nggak ada apa, ya. Belum bilang begitu doang. Sekarang model-model, ada corona, ada COVID-19, ya. Makanya hilangin bu sifat hasad, sifat iri hati, sifat dengki, agar agama kita tidak hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Iyyakum wal hasana, fa innal hasana ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Jauhilah oleh kalian daripada sifat hasud, fa innal hasada, karena sifat hasud ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada api, ada kayu bakar, yang habis yang api atau kayu bakar? Kayu bakar akan habis dimakan, dilalap oleh api. Begitu pula orang yang iri hati, kebaikannya akan hilang. Paham bu sampai sini bu? Jadi yang dapat menghilangkan agama apa bu? Hasad. Yang dapat menghilangkan agama adalah hasud atau hasad. Yang ketiga, waqtam'u yuzilul haya. Yang dapat menghilangkan rasa malu adalah tamak, rakus. Dia pengen semuanya dia dapatkan. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang kita inginkan harus kita dapatkan. Nggak bisa. Ingat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita pikirkan itu baik, yang kita pikirkan baik, buruk di sisi Allah Ta'ala. Yang kita pikirkan buruk, ternyata baik di sisi Allah Ta'ala. Kita hari ini, ya, bisa duduk di sini. Ini kebaikan buat kita. Ya, dulu kemarin mungkin kita pernah merenungi, kita bisa mendapatkan kebaikan. Dulu kayaknya saya pengen ke suatu tempat, tapi nggak jadi. Kita baca berita,
ternyata suatu tempat itu yang kita pengen kunjungi ada musibah di sana. Itulah keberuntungan buat kita. Itulah takdir yang Allah Subhanahu wa taala catat buat kita. Maka yang harus kita ambil apa? Segala apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah takdir terbaik dalam hidup kita. Jangan kita melawan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan rakus kita sama urusan dunia, harta teman kita ambil, kita korupsi. Akhirnya apa? Nggak ada rasa malunya. Lihat pejabat, mereka bukan orang bodoh. Yang mereka korupsi, mereka bukan orang-orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pintar. Namun karena agamanya, rasa malunya hilang, dia rakus, dia memakan harta daripada harta orang lain. Akhirnya apa? Menyengsarakan orang lain. Dia menyebabkan dirinya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tamak atas sesuatu dapat menghilangkan daripada sifat malu. Artinya apa Bu? Cukup kalau dikasih rezeki, cukup, itulah rezeki untuk kita. Jangan kita ambil rezeki yang bukan dari jalan halal, kita ambil rezeki orang lain. Cukuplah kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat hidup kita Bu. Kalau itu kita bisa jaga, kita nggak rakus, kita nggak tamak dalam kehidupan, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir, udah 1 jam. Udah 1 jam. Masih ada berapa jam lagi? 4 jam. Berapa bro? Insya Allah ya. Kalau ibu kuat saya pulang ya. Ya. Nanti ada Mas Haji, ya, ada Pak Novi. Nanti setelah ini kita mendengarkan ya tilawatul Quran dari sahabat saya yang datang dari jauh, dari Ambon, dari Maluku. Beliau Ustaz Hasnul Kapaidu, ya, teman kuliah saya waktu di Universitas Islam Al-Qadiriyah. Beliau punya pondok pesantren Borantiu, ya, di Citayam. Ya, beliau punya santri-santri yang dari sana, dari Maluku. Ya, beliau berusaha untuk apa? Untuk memberikan pendidikan terbaik yang setara, ya, di Jakarta, untuk memberikan pendidikan agama, pendidikan umum yang terbaik buat anak-anak yang ada di Maluku sana. Diantar tuh orang-orang Maluku buat belajar di sini. Ya, kita akan dengarkan nanti ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wal ghibah tusilul amal saleh. Ghibah, tahu ghibah Bu? Bu, tahu ghibah nggak Bu? Saya mau tanya ibu tahu ghibah? Ibu tahu ghibah nggak? Jawab dengan semangat. Tahu ya? Apa ghibah? Ngomongin orang. Hah? Ngomongin orang? Ngomongin apa? Ngomongin orang. Orangnya ada nggak di depan kita? Ada. Itu namanya ghibah. Kalau ada orang di depan kita namanya mencela. Ya. Kalau buruk mencela. Ya. Kalau nggak ada orangnya ghibah. Bener adanya ghibah, dia nggak suka kita ngomongin orang, dia orangnya nggak suka kita ngomongin, namanya ghibah. Kita ngomongin orang nggak bener, ternyata bohong, dusta, namanya fitnah. So berbasalah dia, ya. Makanya apa? Jaga lisan kita, jaga lisan kita. Wal ghibah tuzilul amal sholihah. Ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Kok bisa? Iya. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis berkali-kali saya sampaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, Atadruna mal muflisun? Wahai sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah engkau orang yang bangkrut? Kata sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qalu al-muflis, orang yang bangkrut, man la dirham lahu wa la mata',
Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dinar, tidak memiliki perak. Dinar itu emas ya. Tidak memiliki emas dan perak. Apa jawaban Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukan. Orang yang bangkrut bukan itu. Bukan orang yang nggak punya duit, bukan. Tapi orang yang bangkrut, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bisolatin wasiyamin wazakatin, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza, dia juga bawa dosa sosial, dia pernah mencaci saudaranya, marah-marah sama saudaranya, wa qadha hadza, pernah nuduh daripada saudaranya, wa akala man hadza, dia pernah makan harta daripada saudaranya, wa qaraba hadza, pernah mukul daripada saudaranya, wa sabaq hadza, pernah menumpahkan darah daripada saudaranya. Itulah orang yang bangkrut. Kalau hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, kebaikan yang dia miliki dari pahala salat, dari pahala puasa, dari pahala zakat, diambil buat orang yang dizoliminya. Kalau dosa sosialnya masih banyak, fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih. Kalau dosa sosialnya banyak, sedangkan kebaikannya udah habis, pahalanya udah habis, maka apa solusi yang kedua? Ukhidha min khotoyahum wa tulihat alaih thumma tulihat finnar. Diambil dosa dari orang yang terzolimi, dipindahkan kepada orang yang menzoliminya. Itulah orang yang bangkrut, thumma tulihat finnar, dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi orang bangkrut tuh? Mau jadi orang bangkrut? Jaga lisan kita. Jangan ngomongin orang. Sekarang ngomongin orang bukan secara nyata aja, tapi di grup WhatsApp ada kita ngomongin orang, ya kurang-kurangin deh yang namanya ghibah. Sayang pahala kita, sayang pahala sholat kita. Kalau ketemu ngomongin orang, kita ngomongin orang saat itu pasti bu, pasti pak, 1 atau 2 hari ke depan kita akan diomongin. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kenapa? Karena itulah dosa yang terus dijalankan. Itu dosa yang berat. Ghibah, dosa lisan. Kalau lisan nggak bisa dijaga, amal ibadah akan hilang. Buktinya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi, pahala yang begitu banyak dari sholatnya, dari puasanya, dari apapun itu akan dipindahkan kepada orang yang terzolimi. Maka saya katakan dari awal tadi, kalau kita dizolimin orang, diibatin orang, diem aja, kita malah lagi untung di situ, nggak ngapa-ngapain dapat pahala, enak nggak? Enak nggak bu? Dia yang dapat pahala sholat tapi gibahin orang, dia akan bangkrut di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ketika kita gibahin orang, apakah dengan cara gibah tali silaturahim akan bisa dikuatkan? Enggak. Yang ada apa? Orang akan benci sama kita. Orang akan menjadi musuh bagi kita. Orang akan menilai kita sebagai orang yang buruk perangainya. Jangan sampai kita berbicara yang buruk tentang orang lain di belakang kita. Buka Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, maukah engkau memakan daging daripada saudara? Itulah perumpamaan orang yang membicarakan suuzon kepada orang lain, berprasangka kepada orang lain. Jangan sampai kita mendapatkan hal itu, ya bu ya. Jangan ghibah. Al-Imam Ibrahim An-Nasrani, beliau seorang tabi'in yang sering kali bertemu dengan Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innama halaka man halaka qablakum bisalasin bisal.
Sesungguhnya ada faktor-faktor yang dapat merusak orang-orang terdahulu karena tiga perkara ini. Bisalasil fisol, tiga perkara yang dapat merusak orang-orang terdahulu. Pertama, bifurulil kalam, kebanyakan ngomong. Orang ngomong mulu, ketemu orang ngomong mulu. Ngomong yang dimaksud apa? Ngomong yang tanpa ada kebaikan di situ, ngomong yang nggak ada manfaatnya dalam agama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyaqulu khairan aw liyasmut." Siapa orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka berkata yang baik-baik, atau kalau tidak mampu dia diam. Ya, jangan sampai dia berkata yang buruk-buruk. Bifurulil kalam, kebanyakan ngomong. Ini dapat merusak. Ngomong gak ada manfaatnya. Makanya kalau kita tidak diminta untuk berbicara, cukuplah diam terbaik bagi kita. Jangan sampai kita ngomong dulu yang gak ada manfaatnya, kurang-kurangin. Ini lisan kadang-kadang kalau udah berucap gak bisa kita tarik lagi. Lisan gak bertulang memang, tapi ketika sudah menusuk dalam hati akan membuat sakit hati yang begitu dalam. Yang terjadi apa? Punya dendam orang yang kita omongin. Jangan sampai itu terjadi. Makanya ada orang-orang yang gampang saling membunuh itu dikarenakan apa? Lisannya itu, perkataannya. Pernah nggak baca berita? Ya, seorang anak buah yang membunuh majikannya, tukang ayam, ya, dia membunuh majikannya. Kenapa? Karena dia setiap hari dimarahin, setiap hari dia disiksa, setiap hari dia diomelin. Akhirnya apa? Dia punya dendam. Akhirnya dibunuh tuh majikannya. Nauzubillah min dzalik. Salamatul insan fi hal lisan. Selamatnya manusia daripada selamatnya lisan. Jangan sampai gibah. Kalau kita gibah, maka akan hilang amal soleh kita, amal ibadah kita yang kita kumpulkan jerih payah, capek kita ngumpulin, siang hari kita ngaji, duduk berjam-jam kita untuk menuntut ilmu, sholat kita 5 waktu sehari semalam. Sayang beribu sayang kalau kita kasih orang yang kita zalimin. Sayang beribu sayang kalau kita kasih sia-sia begitu aja. Kita udah capek-capek tapi kita nggak bisa jaga, hilang gitu aja. Gara-gara kita gibahin orang. Tuh, jangan sampai kita berbuat gibah. Jelas ya, Bro ya? Jelas tuh? Jelas ya? 4 perkara yang dapat menghilangkan tadi. Al-ghadabu yusilul akal. Marah dapat menghilangkan akal. Kemudian apa? Ya, wal hasad yuziluddin. Hasud dapat menghilangkan agama. Wa tamak dapat menghilangkan rasa malu. Kemudian wa ghibah yuzilul amal sholeh. Pertama tadi apa, Bu? Marah dapat menghilangkan akal. Kedua, hasud dapat menghilangkan agama. Ya, betul. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Betul ya, Bu ya? Betul. Hasud dapat menghilangkan agama. 3, tamak rakus dapat menghilangkan rasa malu. Yang keempat, ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Ini 4 kalau bisa jangan kita lakuin. Ya, ghibah lah, marah lah, ya, apalagi tamak lah. Ada orang kalau 4-4-nya dimiliki oleh orang, nasib, Bu. Kenapa? Dia nggak bakal ditemenin sama orang lain. Betul atau enggak? Siapa yang menemenin dia? Akhirnya kalau 4-4 dimiliki, kira-kira ukhuwah Islamiyah akan tercipta apa enggak? Akan tercipta apa enggak, Bu? Enggak. Kenapa? Yang harus kita lakukan, hilangkan sifat marah. Agar apa? Agar orang mau dekat dengan kita. Kita merajuk tali silaturahim. Enak jadinya kita ngomong sama orang. Kenapa? Kita ngomongnya lemah lembut. Ya, ngomongnya lemah lembut. Kan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Buka deh Quran surah Ali Imran 159. Apa kata Allah? Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi
lan qaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil 'amal fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu dalil untuk kita berlaku lemah lembut. Enggak usah marah-marah, sabar aja. Ya, sabar dulu, enggak usah marah-marah. Ya, ditanya orang, "Kenapa?" Jangan begitu. Neng. Ya, Bu, boleh pinjam pulpennya? Enggak boleh. Udah marah-marah aja. Ya, jangan sabar ya. Ibu sabar ya Bu ya. Bu sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Ya, insyaallah. Yang kedua tadi hasad dapat menghilangkan agama. Hasad dapat menghilangkan. Yang penting saya berharap nih 4 ini ibu bawa pulang, bapak bawa pulang, biar diamalin, biar kita nggak bisa nggak dapat musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjaga 4 permata yang kita miliki. Yang ketiga, ama dapat menghilangkan rasa jangan rakus-rakus dari orang. Ya, cukup apa yang diberikan Allah Taala, itulah yang harus kita syukuri. Kalau disyukuri, pasti nikmatnya akan ditambah, ya, akan ditambah. Gak usah ngambil hak orang lain, cukup hak yang ada di depan mata kita aja. Ya. Yang keempat, ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Jaga amal ibadahnya. Hari ini udah dapat pahala banyak, alhamdulillah. Ya, dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jaga jangan sampai ngomongin orang. Pulang dari majelis ini jangan sampai 4 permata yang kita miliki. Yang pertama tadi apa dulu? Akal. Permata yang kedua agama. Permata yang ketiga sama. Permata yang keempat amal soleh. Ini permata harus kita jaga. Kalau permata ini kita jaga untuk merajut ukhuwah Islamiyah, menjalin silaturahim akan lebih terasa, akan lebih nikmat. Man ahabba an yubsata alaihi fil rizqi wa yursa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa orang yang pengen panjang umur, sehat badannya, diluaskan rezekinya, falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahim. Ketika kita ingin menyambung tali silaturahim, tidak serta-merta kita langsung datang. Tentu harus ada akhlak yang kita miliki. Akhlak harus kita miliki dengan cara apa? Satu, tidak usah marah-marah. Hilangkan sifat marah, hasad tinggalkan, rasa tamak tinggalkan, ghibah orang tinggalkan. Insya Allah pertemanan kita, persaudaraan kita akan semakin kuat di bawah panci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Dari jamaah ada yang mau tanya? Biasanya ada yang tanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Selain kita menjaga lisan dan usia sudah bersinjak di atas usia hati, amalan apa yang harus kita kerjakan dan jadikan amalan lisan. Gampang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda. Ini hadis dalam kitab Sahihul Bukhari. Ada dalam kitab Sahihul Bukhari di hadis paling terakhir. Jadi kalau ibu punya kitab Sahih Bukhari, di hadis paling terakhir itu ada amalan yang paling gampang, amalan yang ringan tapi pahalanya banyak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alifatani, khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, faqilatani fil mizani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim."
Gampang nggak? Gampang nggak Bu? Kan pengen yang gampang, tapi pahalanya banyak kan? Ya. Salah satunya mengamalkan itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Kalimatani, dua kalimat habibatani ila rahmani. Dua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani ala lisani, yang ringan di dalam mulut kita. Dua kalimat tersebut saqilatani fil mizani, yang dua kalimat tersebut dapat memberatkan timbangan kebaikan ketika di yaumul mizan. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masih banyak lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk usia senja, perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Amalan, sebenarnya amalan-amalan yang sudah kita kerjakan bagus, ibadah sunnah, ya, dikuatkan lagi. Contoh, ibu sholat subuh, bapak sholat subuh. Sebelum subuh sholat 2 rakaat. Sebelum sholat subuh, apa faedahnya? Faedahnya ya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahalanya banyak nggak? Pahalanya banyak nggak Bu? Pahalanya banyak nggak Bu? Itu kata Nabi, ini hadis sahih ya. 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan habis sholat, kalau ibu sholat kan biasanya nama bapak-bapak juga, ya, apalagi yang nggak ada kesibukan. Habis sholat jangan tinggal zikir. Zikirnya bagaimana? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaghfarallaha dubura kulli salatin maktubah. Siapa orang yang sholat, habis sholat 5 waktu, dia baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali dengan istighfar, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi. Telah Allah taala, lihat kalimatnya, ghufirat. Lihat di situ fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kalimat kata kerja yang telah terjadi. Kalau kita melakukan istighfar itu berarti Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi. Meskipun dosa kita banyak. Dosa kita banyak nggak kira-kira? Pak, dosa kita banyak nggak? Dosa kita banyak. Meskipun dosa kita banyak, bagaikan orang yang lari daripada peperangan, maka akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dengan membaca istighfar itu. Kan gampang kan, habis sholat biasanya kan ada kesibukan, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, yang sudah masuk usia senja, baca deh, ya, jangan tinggal. Kita juga baca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada dalam kitab ini, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz bin Jalil Al-Malibari. Ya, kemudian apa lagi? Baca ayat kursi. Habis sholat baca ayat gampang nggak Bu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa orang, kata Nabi, qara'a ayatul kursi fi kulli sholatin maktubatin lam yamna'u ilal jannah illa an yaquta. Orang yang baca ayat kursi setelah sholatnya, lam yamna'u ilal jannah, tidak ada yang bisa menahan dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala illa an yaquta, kecuali kematiannya. Orang masuk surga pasti mati, nggak ada orang masuk surga nggak mati. Ibu pengen masuk surga? Mati dulu. Bapak pengen masuk surga? Mati dulu. Nggak ada orang yang masuk surga di dunia ini dia nggak mati. Mau mati nggak Bu? Mati nggak? Bukan masuk surga, kamu mau mati.
Mau mati nggak Bu? Mau kapan? Sudah siap dipanggil Allah? Persiapkan, jaga amal ibadah kita. Itu permata yang tadi dijaga ya Bu, siap nggak Bu? Ya Bu ya, jaga permatanya ya. Dengan 4 perkara yang tadi dilarang itu jangan dilakuin. Ya, kiranya itu Bu. Di usia-usia senja memang kita harus banyak zikir, amal soleh, tahan lisan, ya, amal perbuatan kita perbanyak, ambil bekal banyak-banyaknya. Ini juga berlaku bukan buat yang usia senja, tapi buat kita semuanya yang usia muda. Kenapa? Karena nanti nggak ada yang tahu, ngacak itu ya. Bisa yang muda dulu, bisa yang tua dulu, bisa ibu duluan, saya belakangan. Bisa nggak Bu? Bu, bisa nggak Bu? Bisa saya belakangan, ibu duluan, bisa nggak? Bisa, ya Bu ya. Gitu, benar nggak Bu? Bisa. Ibu-ibu duluan, saya belakangan, ibu duluan, kan begitu. Ya Bu ya. Bisa aja. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Kira-kira ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu diijabkan kalau kita berkorban pahalanya untuk si A, si B, itu start berkorban? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang kurbannya, tentang kurban. Ketika kita berkurban, insya Allah pahala itu akan mengalir. Ya, man wajada sa'atan lam yudhahi, siapa orang yang mempunyai keluasan, lam yudhahi, dia nggak berkurban, falam yaqraban musallana, jangan kalian dekati daripada tempat-tempat sholat kami. Artinya pahala kurban ini pahala yang sangat besar. Pahala kurban ini adalah pahala yang khusus diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang menunaikan ya ibadah sunnah kurban. Dan jangan salah, kalau kita misal ingin berkurban, jangan kita mengatakan kurban saja, namun kita mengatakan ibadah sunnah kurban. Kenapa? Karena kita sunnah kurban kecuali di nazar. Kalau dia nazar, maka daging yang disembelih, hewan kurban yang disembelih tidak boleh diambil, dicicipi nggak boleh. Kalau tapi kalau sunnah boleh nggak? Boleh. Kalau sunnah boleh nggak? Boleh. Nah pertanyaannya, apakah diniatkan sampai pahalanya buat kita ketika kita berkurban? Ada. Kalau di mazhab Syafi'i kita biasa 1 kambing untuk 1 orang. Dan kalau mempunyai keluasan, kita bisa mengikuti pendapat. Ya, 1 misalkan untuk diniatkan pahalanya, tapi tetap mendapatkan disebutkan niatnya itu siapa yang berkurban. Di situ 1. Ya, saya berkurban kambing misalkan, ya sunnah kurban, dapat pahala. Keluarga saya yang ada dalam naungan yang mendapatkan doa saya itu akan mendapatkan pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terlibat akan mendapatkan pahala ya untuk pelaksanaan ibadah kurban. Mengirim itu sama ketika kita mengirim suratul Fatihah ya, sampai nggak pada ya, orang-orang yang sudah meninggal, sampai ya ketika kurban keluarga kita ibaratnya yang masih ada tuh ya, masih ada. Kenapa? Karena kurban sejatinya untuk orang yang masih ada ya, masih ada. Kalau kita ingin membahas lebih dalam ya, ada tuh di dalam pembahasan kita fikih di kitab Fathul Murid kitabnya, yaitu lebih detail di situ. Ada juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar
Di situ juga lebih mendetail tentang udhiyah. Nah, nanti setelah ini, jikalau ibu-ibu berkenan ada yang ingin bertanya ya tentang perihal kurban, nanti bisa saya kirim ya soft copy tentang perihal udhiyah, kurban ataupun akikah. Nah, di situ ada di situ lengkap, nanti saya kirim ya. Jika kita nomor saya, nanti saya foto-fotoin ya, atau saya kasih fotokopi aja ya tentang apa, tentang kurban ya. Agar apa? Karena kurban itu ibadah setahun sekali ya. Ada juga yang bertanya, mana yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Lihat momennya. Kalau sekarang momennya lagi Idul Adha, berarti yang diutamakan adalah kurban ya. Kemarin kemana nggak akikah? Itu begitu pertanyaan selanjutnya. Maka utamakan kurban. Setelah ada keluasan rezeki lagi, akikah di situ. Ya, itulah jawabannya. Mudah-mudahan ya berkenan, nanti bisa dijelaskan lebih rinci ya tentang bahasa khusus fikih ya tentang fikih kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita pada pagi menjelang siang ini,